Patut kita bangga, besut makam simbol alam yang menjelma. Cuma tekad untuk jaga alam Nusantara, mengukir jejak di mana lapan di jalan bangsa. Sabang Kemerauke nyanyi yang menggema, dari Tiangas hingga Rote satukan suara. Bisa menari di sungai, warisan kita jaga. Ini suara kami untuk Nusantara. Mandala Pandurata, inspirasi dari Flora. Kita Mandala Pandurata, kebanggaan Nusantara. Oh, bersatu masa depan bersama semua, cita dan cinta membawa asa tanpa pernah padam. Aku bangga lahir di sini, selalu ada dalam sanubari. Kita Mandala Pandurata, inspirasi dari Flora. Kita Mandala Pandurata, Nusantara. Haidalah Mawarani, bintang suci yang berani. Kau bijaksana, selalu murni, pancarkan kilau abadi. Meski dalam kanvas syadu, tak gentar guratkan harapan. Dalam rasi kita bersatu, berdansa di raksasa waktu, menjaga bara yang menyala jadi mata arah jiwa. Sulu bagi langkah hati, tiada padam setia mengabdi. Senada bersama membara, tumbuh saling memberkati. Meski dalam kanvas syadu, tak gentar guratkan harapan. Dalam rasi kita bersatu, berdansa di raksasa waktu, menjaga bara yang menyala jadi mata arah jiwa. Pandanglah langit, nikmati malam bersama. Dalam Mawarani, tunjukkan arah tujuan. Satukan hati, kita berjalan bersama. Dalam Mawarani, wujudkan asa harapan.
indahnya pijaran sang bintang. Bahu membahu setia bersama, begitu indahnya pijaran rasi bintang. Tak harus seragam terang, tak harus supaya malah dalam beda sinar, bersatu lahirkan makna. Setiap saat kita bersama, kita jadi cahaya, lebih dari cahaya. Kita penerang bangsa. Hey dalam mawarani, bintang berani, taruhlah mengejar mimpi. Dalam rasi kita bersatu, berdansa di raksasa waktu, menjaga bara yang menyala, jadi mata arah jiwa. Dalam rasi kita bersatu, ia bersinar, begitu indahnya pijaran sang bintang. Bahu-membahu setia bersama, begitu indahnya pijaran bara yang menyala, jadi mata arah jiwa. Iya Bu. Ocennya 4, responnya 4 ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua PK 256 dan PK 257. Apa kabarnya pada pagi hari ini teman-teman semua? Sudah ready untuk ikut sesi pertama di hari keempat? Aku boleh dong minta reaction love-nya dulu minimal. Oh thank you yang sudah menjawab. Oh aku bacain ya. Oke, thank you teman-teman, reaction love-nya boleh. Ready banget, terima kasih Kak Fitri. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan masuk sesi baru Public Speaking and Communication. Teman-teman pasti sudah tahu siapa pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan satu sosok yang pasti teman-teman sudah sangat kenal karena sudah malang melintang di dunia news anchor, reporter di TV-TV nasional. Ada Mbak Anissa Dasuki. Aku izin menyapa dulu ya. Selamat pagi Mbak Anissa. Selamat pagi. Senang banget Mbak Anissa sudah bersedia hadir di studio PK. Alhamdulillah kantornya juga deket. 5 menit away ya Mbak ya. 5 menit away. Oke, thank you banget Mbak Anissa sudah hadir di studio kita. Teman-teman, Mbak Anissa kami hadirkan untuk teman-teman semua agar teman-teman mungkin ini satu dari soft skills yang coba kita offer ke teman-teman PK Mbak. Karena kan mereka kan akan S2, S3 dan pastinya banyak mereka untuk presentasi dan segala macamnya ataupun juga nanti diskusi akademisi dengan akademisi lainnya ketika S2 dan S3 mungkin butuh public speaking nih Mbak. Karena kan biasanya ide itu bagus di written tapi ketika penyampaian itu suka masih gimana tuh? Biasanya di dunia kerja itu orang yang pinter ngomong jabatannya lebih tinggi daripada yang pinter teknis ya. Oke, bener teman-teman? Setuju. Setuju. Karena orang yang pinter ngomong itu biasanya lebih pinter untuk menjual dirinya sendiri. Karena orang yang pinter ngomong itu biasanya bisa bikin orang lain yakin. Padahal dia nggak tahu yang jago sebenarnya timnya. Oke. Dia cuma jago ngomong doang. Padahal timnya yang meramu ya Mbak ya di belakangnya ya. Timnya yang kerja, dia cuma jago ngomongnya. Deliveringnya Deliveringnya jago. Ini teman-teman karena udah jago teknisnya, udah jago ilmunya,
harus juga jago deliveringnya supaya karirnya nggak kesalip orang. Benar sekali Mbak Anissa. Untuk itu kita panggil Mbak Anissa nih. Kita summon, kita minta mohon Mbak Anissa untuk mengajari mungkin tips and trick sedikit ya Mbak ya. Mengenai public speaking ke teman-teman semua. Sebelum ke materi Mbak Anissa, aku izin sedikit membacakan mungkin ya CV-nya Mbak Anissa. Walaupun teman-teman pasti semuanya sudah sangat kenal Mbak Anissa. Mbak Anissa Dasuki merupakan saat ini selain jadi executive producer juga jadi talent manager ya Mbak ya, yang membawahi iNews Media Group. Ini ada RCTI, MNC TV, MNC. iNews, IDX Channel, Indonews, sampai lupa. Oh, ada cukup banyak ya Mbak ya di Iya, bawah iya. iNews Media Dari Group. sekitar 40 presenter. Ada 40 presenter di bawah Mbak Anissa. Oke, kemudian Mbak Anissa juga ini teman-teman bisalah cari tahu sendiri di Google. Tapi yang paling menarik ini adalah pernah menjadi moderator atau presidential debates di 2019 Iya. dan 2024. Betul. Keren sekali ya, nggak banyak orang yang punya kesempatan atau dipilih untuk jadi presidential debates moderator. Mbak Anissa Dasuki 2 kali teman-teman. Ya alhamdulillah, asal jangan 3 kali nanti dapat payung cantik. Terus sepeda di Pak Jokowi ya Mbak. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi sesi ini aku serahkan ke Mbak Anissa. Monggo Mbak Anissa. Oke, terima kasih Kak Yudita. Kita langsung ke PowerPoint, boleh yuk. Kita sharing ya di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, langsung aja nanti kita langsung lihat di chatnya. Kenapa saya bilangnya the art of speaking? Karena seperti tadi saya bilang di awal bahwa kadang-kadang nih teman-teman yang jago secara teknis, jago secara materi itu kalah sama orang-orang yang jago ngomong. Itu fakta walaupun menyakitkan. Itu terjadi di hampir seluruh dunia kerja di bidang manapun. Makanya ketika kita berbicara itu ada seninya. Public speaking itu atau kemampuan berbicara di depan umum itu adalah sesuatu yang given memang. Saya kebetulan termasuk orang yang diberikan bakat itu karena tidak punya sama sekali basic public speaking. Saya kuliah hubungan internasional, itu kan anak HI itu kan kalau ngomong formal banget ya. Cenderung kalimatnya juga nggak banyak gitu. Kalimatnya formal, nggak banyak. Ya cuma belajar untuk meyakinkan orang ya itu pasti karena art of diplomacy. Kemudian saya sempat kerja kantoran setahun, kemudian jadi reporter. Mengasah kemampuan untuk berbicara depan publik itu ketika saya menjadi reporter, kemudian menjadi anchor. Kebetulan emang sudah punya gift-nya ketika sejak kecil tidak pernah takut ketika disuruh maju depan kelas atau tampil depan orang itu nggak pernah takut. Tapi walaupun bagi sebagian orang itu adalah anugerah, bagi sebagian orang itu adalah given, bakat, tapi public speaking atau kemampuan berbicara depan umum itu sesuatu yang sangat bisa dipelajari. Dan apa kuncinya? Sering. Kita mau dan harus sering untuk dipraktekin. Karena semakin sering kita praktekin, kita akan semakin terbiasa dan nanti akan semakin lancar. Oke. Next-nya kemana ya? Sini ya. Oh, ke situ. Enggak mau. Ini ketika teman-teman presentasi. Ketika kita presentasi, teman-teman di sini yang mungkin jago teknis, mungkin nanti boleh ada pengakuan dosa di chat. Siapa yang sering menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang terlalu tinggi atau terlalu teknis di depan audiens yang awam? Jangan diulang ya teman-teman, bertaubatlah. Ketika kita presentasi kita harus lihat siapa pendengar kita. Dibeliin skincare aja. Kita harus mengetahui demografi audiens kita, siapa lawan bicara kita. Jadi kita tahu bahasa apa yang akan kita gunakan kepada mereka. Teman-teman yang menjelaskan atau presentasi kepada orang awam, jangan gunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Kalau saya sering bilangnya gunakanlah bahasa-bahasa manusia. Bahasa-bahasa yang dimengerti oleh semua orang.
Karena kesuksesan atau nilai kesuksesan dari presentasi teman-teman itu bukan dinilai dari seberapa pinternya teman-teman, seberapa kuatnya materi atau riset yang teman-teman sampaikan ke publik, tapi dinilai berdasarkan seberapa banyak sih yang dibawa pulang dalam tanda kutip oleh pendengar Anda, oleh pendengar teman-teman. Berapa banyak sih key message, point message yang bisa diterima oleh pendengar Anda. Pesannya sampai atau tidak, targetnya sampai atau tidak. Itu sebenarnya inti dari sebuah presentasi. Key message-nya itu sampai ke pendengar atau tidak. Kita anak Jaksel, kakak kadang suka campur sari English Indonesia. Singlish dan Malay. Oke, kita next slide boleh? Mungkin di sini ada teman-teman yang punya fobia ini, namanya glossophobic. Jangan khawatir, 70% sampai 77% orang di dunia tidak nyaman atau bahkan takut atau bahkan fobia ketika berbicara depan umum. Ini saya juga kemarin sambil iseng-iseng riset, ternyata ketakutan seseorang untuk tampil di depan publik itu bahkan melebihi ketakutan orang akan kematian. Saya nggak tahu ini berlebihan apa enggak, karena bagi saya itu nggak relate. Tapi mungkin bagi beberapa teman itu relate. Ketakutan orang untuk berbicara depan umum bahkan melebihi ketakutan seseorang akan kematian. Mungkin teman-teman boleh cerita. Introvert. Gak apa-apa. Nanti introvert ada caranya, ada coping mekanismenya sendiri sebenarnya. Untuk orang introvert ketika berbicara depan umum. Kita boleh next slide? Oh udah bisa. Nah ini adalah salah satu contoh video, boleh di play? Bisa di play kah? Oke, sambil menunggu videonya nih ada juga tadi sudah bisa di play kan Niko? Oke. Oke, ini adalah film The King's Speech yang rilis tahun 2010. Kalau masuk angin tiap mau presentasi itu nervous. Bisa jadi karena respon orang terhadap nervous itu beda-beda. Sembelit. Kebanyakan begadang. Karena macam-macam responnya. Masuk angin, mungkin itu karena asam lambungnya naik kali ya. His first broadcast. And today, his younger brother, His Royal Highness the Duke of York, will give his inaugural broadcast to the nation and the world.
The king. Itu yang bisa terjadi. Ini ceritanya tentang ada Raja George ke-6 ketika itu dia terpaksa menggantikan kakaknya karena kakaknya yang seharusnya jadi raja itu memilih untuk nikah sama orang yang tidak seharusnya dinikahi sama anggota kerajaan. Dia itu punya penyakit gagap. Memang sepertinya bawaan. Di film ini diceritakan bahwa istrinya mencari guru berbicara public speaking, sampai akhirnya si Raja George ini berhasil mengatasi bawaannya itu, gagap bawaannya itu sejak lahir. Karena memang ketika kita bisa mengatasi rasa nervous, bisa handle rasa nervous kita, berbicara depan umum itu tidak menakutkan lagi. Oke, kita boleh next slide. Apa sih sebenarnya hambatan ketika kita berbicara depan umum? Pertama, kurang percaya diri. Kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri. Padahal risetnya udah lancar, risetnya udah banyak, keilmuannya juga udah banyak, udah jago. Tapi tetap kitanya nggak pede. Kemudian, fear of judgment, takut overthinking. Takut dijudge sama audiens kita, sama lawan bicara kita. Ada juga yang takut sama eye contact. Ketika harus bertemu pandang sama lawan bicara. Ada juga yang gampang terdistract, gampang buyar gitu, kurang fokus. Kemudian ada juga gaya komunikasi yang tidak sesuai, mungkin di sini teman-teman yang berangkat ke luar negeri. Itu kita harus pelajari dulu seperti apa gaya komunikasi di masing-masing negara. Karena gimana pun di Indonesia itu kan unggah-ungguhnya itu to the max ya. Atau mungkin teman-teman yang PNS atau teman-teman yang TNI Polri sebelum ngomong kebiasaan izin, kemudian izin angkat tangan, kalau enggak diizinin atau enggak ada yang nunjuk ya udah turun lagi. Itu buat kita jadi kesulitan mengutarakan pendapat karena nunggu diizinin dulu. Sementara kalau di luar negeri ya udah ngomong mah ngomong aja. Mau stratanya beda, mau itu di atas kita, mau itu lebih tua. Sementara di Indonesia terutama teman-teman yang PNS atau TNI Polri itu Bapak izin. Kalau saya di swasta budaya beda lagi. Kita aja yang satu negara nih swasta sama pemerintahan itu budayanya beda. Saya ketika meeting sama pemerintahan tuh agak, oh kayaknya ini gue terlalu gak sopan deh. Kadang-kadang ada beberapa kali overthinking, wah kayaknya ini gue terlalu, BUMN juga Kak izin dulu. Ya pemerintahan, BUMN, TNI Polri, apa-apa izin. Sementara kami yang di swasta ya kalau mau ngomong aja. Gak usah kayak terima kasih kepada Bapak A atas kesempatannya. Kami budayanya tidak seperti itu. Kalau mau ngomong ya langsung aja ngomong demi efisiensi waktu. Kemudian satu lagi kurang persiapan. Kita siap salah. Next slide boleh. Nah ini semua hal itu termanifestasi menjadi nervous. Nervous itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya teman-teman. Tapi jangan biarkan nervous yang menguasai kita. Kita yang harus bisa handle nervous. Teman-teman mungkin di sini ada yang tahu nafas diafragma. Nah nafas diafragma kita tarik nafas lewat hidung, keluarin di mulut.
Tarik nafas lewat hidung, keluarin di mulut. Tapi jangan pakai nafas dada, bukan kayak orang ngos-ngosan. Tapi kayak nafas ketika kita mau tidur. Di sini. Tarik nafas, ya buang lewat mulut. Mungkin teman-teman di sini ada yang yoga, ada yang bernyanyi, mungkin itu tahu bagaimana nafas diafragma. Karena ketika kita nervous, hal yang pertama kerasa deg-degan. Habis deg-degan, kita memaksa untuk berbicara, itu nafas kita akan ngos-ngosan. Kita memaksa tetap untuk berbicara. Berakhir dengan kita batuk-batuk. Kayak gitu tuh stepnya. Kita deg-degan, kita memaksa untuk berbicara, kemudian kita ngos-ngosan. Ketika kita ngos-ngosan, kita akan gunain suara yang pitch-nya lebih tinggi daripada suara asli kita. Kemudian kering kerasa di sini berakhir dengan batuk-batuk. Pasti itu. Latihan nafas supaya kita lebih tenang. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut sebelum acara dimulai. Dan sepanjang teman-teman berbicara, gunakan nafas diafragma itu. Ini saya narik nafas nih, supaya endurance bicaranya lebih panjang daripada orang kebanyakan. Ini saya menggunakan nafas diafragma. Well, saya memang gifted dengan suara yang bulat dari bayi, kata mama saya. Jadi tidak perlu banyak effort. Ini ketika saya menggunakan nafas diafragma. Ini ketika saya menggunakan nafas leher. Kayak gini suaranya, lebih tinggi. Mungkin bagi beberapa orang tidak terdengar ganggu karena suara saya berat. Tapi sayanya keganggu, ini 5 menit capek nih insya Allah. 5 menit aus nih Kak. Kita gunakan nafas diafragma, oke ini suara nafas diafragma, saya balik lagi. Nafas diafragma itu mampu menaruh power di suara kita. Jadi suara kita bisa keras tanpa kita harus berteriak. Kalau saya tidak menggunakan suara dengan suara perut seperti ini, ketika saya siaran, itu orang dengernya akan pengang lama-lama. Ketika saya menggunakan suara leher seperti ini, itu di layar lama-lama kedengaran di TV itu kedengarannya nggak enak. Kayak orang teriak. Jadi gunakan nafas diafragma, gunakan suara perut. Lebih kuat juga ketika kita ngomong, tidak terdengar berteriak, tapi powernya ada. Kemudian yang kedua, gimana sih cara handle nervous? Kita harus observe. Teman-teman sini sebelum presentasi, sebelum berbicara depan umum, biasakan datang 30 menit atau mungkin 60 menit lebih cepat daripada acara. Misalnya acara jam 9, datanglah 8.30. Supaya kita tidak terburu-buru. Biar deg-degannya gak nambah nih. Kalau misalnya kita udah mau buru-buru, lari-lari, deg-degan, ngos-ngosan, kemudian langsung jreng tampil, wah itu lebih kacau lagi. Beri waktu kita untuk observe sekeliling kita ketika kita ingin berbicara depan umum. Buat ruangan itu terasa lebih familiar di kita, jadi kitanya tidak asing. Salah satu yang bikin kita nervous kan juga ketika kita merasa asing sama suatu audience, ataupun sama ruangan itu. Buat ruangan itu lebih familiar di mata kita, tidak lupa kita juga harus mengenali audiens kita. Kemudian stretchingnya stretching basic saja, nggak usah yang kayang, skapilin nggak usah. Stretching basic saja supaya kita ngerasa lebih hangat. Ada beberapa orang yang kalau nervous itu tangannya dingin, kakinya dingin, gemeteran. Beberapa orang ada, saya juga pernah mengalaminya ketika pidato bawa kertas nih. Kertasnya goyang cuy. Gini. Mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah merasakan yang sama. Jadi sebelum mulai kita bisa stretching ringan aja, stretching ringan. Kemudian lion face.
Lion face ini adalah salah satu cara untuk mengatasi belibet ketika kita berbicara. Ketika saya ngasih coaching ke adik-adik presenter di kantor saya selalu bilang ketika kamu bicara mulutnya dibuka. A, I, U, E, O. Supaya artikulasinya jelas. Nah, lion face adalah untuk mengatasi ketika kita daerah sininya tuh kaku nih. Gimana caranya lion face? Teman-teman mengucapkan huruf vokal dengan mulutnya dibuka maksimal. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Supaya ininya rahangnya nih lemes. Nah, hal itu bisa menghindari belibet. Tapi jangan lupa lion face dilakukan sebelum teman-teman maju. Sebelum teman-teman naik podium, sebelum teman-teman naik panggung. Jangan dilakukan itu ketika sudah di atas ya, nanti orang anggapnya kenapa tuh mbak masnya, kenapa tuh mbaknya, jangan. Lion face dilakukan ketika kita masih di backstage atau di bawah. Ucapkan huruf vokal dengan mulut dibuka maksimal. A, I, U, E, O. Yang terakhir jangan lupa setelah itu kita latihan. Latih terus, ada yang bilang latihan depan kaca aja. Saya honestly, selama saya jadi reporter, kemudian jadi presenter, tidak pernah latihan di depan kaca. Karena saya sebenarnya nggak pede dengan look saya. Jadi kalau lihat latihan depan kaca tuh makin nih apa sih mbak-mbak gitu. Apa sih ini mbak-mbak Parumbaya. Ya udah saya latihan aja. Saya melatih vokal saya, melatih intonasi, artikulasi supaya tidak ada yang salah baca, supaya tidak ada yang salah ucap, terutama nama-nama orang itu jangan sampai salah baca, make sure lagi. Kalau look itu pasti kita harus sesuaikan dengan dress code-nya apa, temanya apa. Oke, next slide. Saya latihan depan kaca, kacanya dibawa ke UGD, kasihan kacanya. Oke, gimana sih cara jadi public speaker yang efektif? Pertama, jelas, padat, dan yang penting kitanya harus percaya diri. Jelas tuh apa? Yang disampaikan fokusnya atau targetnya clear. Teman-teman harus bisa menentukan siapa yang menjadi key message-nya sejak awal. Jadi kita nggak kebanyakan ngalor ngidul. Key message-nya sudah harus ditentukan sejak awal. Dan key message itu boleh teman-teman ulang. 1, 2, 3 kali di opening, di isi, dan kemudian di closing. Key message-nya harus clear sejak awal. Jangan lupa. Kemudian singkat, padat, bernas. Biasanya nih penyakit teman-teman yang mungkin lahirnya setelah zaman handphone kali ya. Diksinya agak kurang. Jadi cenderung banyak menggunakan kalimat-kalimat atau saya sering bilangnya filler words. Kayak melakukan aktivitas. Kenapa sih nggak beraktivitas aja? Gunakan kalimat-kalimat yang padat. Jangan terlalu banyak kalimat sambung jangan terlalu banyak kata sambung, jangan terlalu banyak filler words, langsung ke intinya ketika kita berbicara. Jangan gunakan kalimat-kalimat pasif, nanti akan jadi terlalu panjang. Kalau kalimat kita terlalu panjang, orang jadi sulit untuk menangkap intinya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kitanya harus percaya diri. Seberapa
kerennya riset kita, seberapa canggihnya PowerPoint kita, seberapa banyaknya data kita, lengkapnya data kita, kalau kita sampeinnya ragu-ragu, gimana orang mau percaya sama apa yang kita sampaikan? Ini orang Indonesia muter-muter dulu baru bilang tujuannya apa termasuk pinjam duit. Oke, kita boleh next Kak. Oh langsung. Gimana sih caranya supaya kita bisa meyakinkan, tampil meyakinkan? Next slide boleh? Gimana sih supaya kita bisa meyakinkan orang? Ternyata kekayaan perbendaharaan kita, kecanggihan data kita, kecanggihan diksi kita itu hanya mempengaruhi sebesar 7%. Yang kedua, suara. Intonasi, artikulasi, nada suara, pace kita berbicara, speed kita berbicara, dan yang paling menentukan ternyata adalah body language. Misalnya teman-teman ingin presentasi nih, tapi ambil nunduk gitu, atau ininya bungkuk, ya orang akan cenderung nih orang yakin gak sih yang disampaikan? Kitanya sendiri juga harus yakin dengan apa yang kita sampaikan. Gimana kita mau meyakinkan orang kalau kitanya aja nggak yakin sama diri kita sendiri? Pede aja dulu. Masuk ke ruangan dengan mindset seperti ini. Gue yang paling ngerti topik ini. Data gue paling banyak. Yakin aja dulu. Soal nanti di challenge itu jangan biarkan jadi overthinking yang berlarut-larut. Tapi bukan berarti kita meremehkan terus kemudian tidak siap dengan data. Tetap siapkan data, tetap siapkan semua possible question, siapkan semua jawaban dari possible questions. Jangan lupa masuk ke ruangan dengan percaya diri bahwa gue yang paling menguasai. Dengan kita percaya sama diri kita sendiri, kita bisa buat orang lain percaya sama kita. Kalau kitanya sendiri nggak percaya sama yang bekal kita nih, hasil riset kita, ya gimana orang lain mau percaya. 55% body language, 38% suara, intonasi, artikulasi, power, pace. Sisanya kata-kata hanya 7%. Bukan berarti nggak penting ya. Bukan berarti diksi, bukan berarti data, bukan berarti riset itu nggak penting. Tetap penting. Tapi body language adalah hal yang bisa menguatkan hasil riset dan keilmuan teman-teman. Oke, kita boleh ini lanjutnya ada video, salah satu video yang menguatkan teori itu. Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart. Nothing inspirational. Nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now, I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses. And then I'm going to ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? Okay, great, I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. It feels like it might make sense, doesn't it? Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity. I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames.
You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning, and I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing, and it's still nothing. Think about that. Or don't, that's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you. Sebenarnya yang disampaikan dia ya nggak ada. Nggak ada. Tapi yang disampaikan menarik ya. Maksudnya gimana cara dia, ya klasik TEDx Talk udah lama itu. Tapi cara dia menyampaikan tuh sangat meyakinkan. Banyak orang ya, apalagi di dunia kerja, yang sebenarnya nggak bisa kerja. Tapi jago ngomong, jago lobby. Dan sayangnya seringkali yang kayak gitu jadi pimpin. Seperti itu. Sekarang kita yang menguasai keilmuannya, yang ngerti bahannya, yang bisa kerja, juga harus punya kesempatan yang sama dengan mereka yang bisa berbicara. Kita harus punya persiapan yang matang. Set your mood. Harus benar-benar moodnya di set up banget. Sarapan yang komplit. Tapi jangan nasi uduk juga ya. Jangan nasi uduk pakai jengkol ya. Nanti malah sakit perut karena terlalu full. Saya adalah termasuk yang gak suka sebelum saya siaran saya makan dulu. Saya mendingan siaran dalam kondisi lapar, atau bukan lapar, maksudnya dalam kondisi half full, half empty, daripada saya dalam kondisi kenyang. Kalaupun saya mau siaran saya lapar, saya lebih baik cari kayak soy joy atau apa, supaya nanti gulanya gak drop, ya malum paruh baya ya, gula drop, darah drop, itu biasa. Saya makan soy joy supaya nanti saya bisa fokus siarannya. Tapi tidak dalam perut yang full gitu. Kalau misalnya full banget gak enak. Sarapan secukupnya, kopi, pokoknya set your mood supaya teman-teman moodnya enak gitu, chill. Kemudian riset, jangan lupa kuasai materi. Jangan gak siap. Makanya sejak awal saya bilang nervous itu sebenarnya sesuatu yang baik. Karena dengan kita nervous, persiapan kita akan lebih matang kan. Persiapan kita akan lebih banyak. Tadi Kak Yudita bilang kalau saya jadi moderator Baca Pres 2 kali. Yang kedua bukannya enggak nervous loh. Masih nervous walaupun tidak separah yang pertama. Padahal ada pengalaman ya. Padahal udah pengalaman. Tapi tetap itu bukan itu adalah sesuatu yang besar banget ya. Katanya ada yang bilang yang kedua selalu lebih ringan, enggak. Tetap nervous. Tapi entah gimana saya punya channeling sama pasangan saya. 2 kali saya jadi moderator Debat Capres yang bolak-balik ke WC. Semalaman itu pasangan saya. Yang grogi malah pasangannya yang grogi dia. Karena dia takut saya kenapa-napa nanti yang kena dia, itu sih sebenarnya. Kemudian riset kuasai materi, datanya jangan lupa kita harus siap dengan segala possible question. Siapkan semua jawaban dari semua possible question. Kenali audience. Tadi sebelum acara ini saya juga nanya, ini teman-teman dari mana aja, rentang usianya berapa, latar belakang pendidikannya apa saja. Itu kita harus mengenali supaya kita tidak salah menggunakan bahasa. Kita tidak salah menggunakan gestur. Saya kebetulan pernah ngajar ketika itu komisionernya LKPP beberapa tahun yang lalu. Itu ketika saya datang, saya dan rekan saya datang, waktu itu saya sama rekan saya berdua ngajarnya. Mereka memandang kami tuh sebelah mata gitu, ini siapa bocil-bocil gitu kan. Ini siapa bocil-bocil mau ngajarin kita public speaking. Tapi setelah kita beberkan CV kita siapa kami, kebetulan saya presenter iNews, rekan saya waktu itu adalah presenter Kompas, yang kemudian bekerja di agensi. Mereka kemudian percaya
kita juga riset mengenai mereka. Mereka tuh siapa? Jadi ketika kita ngajar mereka, ketika kita sharing dengan mereka atau coaching dengan mereka tuh tahu bahwa kita sudah ngeriset mereka dengan baik. Jadi apa yang kita omongin itu relate dengan mereka. Apa yang menjadi kendala mereka, itu solusi yang kita sampaikan itu relate. Jadi jangan lupa kenali lawan bicara kita. Yang terakhir, fokus. Goals-nya apa? Key message-nya apa yang ingin disampaikan? Dan kitanya juga harus fokus. Jangan gampang ke distract. Kalau misalnya saya gampang ke distract nih, nanti tadi tiba-tiba ada audio yang bocor, itu lupa tuh semua tuh. Kebetulan saya cukup terbiasa sama distraksi karena memang siaran tiap hari. sudah ya lumayan terbiasa. Nahan ketawa, nahan lapar, nahan sakit itu sambil siaran itu terbiasa. Kita boleh next slide? Pentingnya ketika kita mengetahui lawan bicara kita, audiens kita. Gimana sih caranya pelajari tentang audiens kita, research in advance, usia, latar belakang, demografi, atau jika misalnya lingkup kecil itu bisa sampai ke medsosnya. Kalau lingkupnya kecil. Kayak misalnya, siapa sih nanti kita akan presentasi di depan siapa? Misalnya di depan teman-teman yang seumuran kita tahu gimana cara untuk nge-treat mereka. Tapi kalau misalnya lebih tua dari kita, angkatan orang tua kita, nggak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nanti artinya mereka nggak ngerti. Kemudian jangan lupa kita sapa audiens kita, kemudian angkat hal yang relate dengan mereka ke story kita. Jadikan audiens kita atau lawan bicara kita itu bagian dari show kita, bagian dari presentasi kita. Yang terakhir, pertanyaan untuk memancing respons tentunya. Oke, next slide. Nggak banyak kok ini. Vokal principle apa aja sih? Intonasi, artikulasi, power, pace, dan diction ability. Ketika teman-teman berbicara depan umum, jangan lupa nadanya jangan flat. Key message yang saya tadi bilang di awal, yang boleh diulang sampai 3 kali, sampai berulang-ulang. Ketika teman-teman menyampaikan key message, jangan lupa kasih penekanan. Jangan lupa kasih jeda. Kemudian ada kata-kata yang kita ngomongnya rendah, ada kata-kata yang kita ngomongnya intonasinya tinggi. Disesuaikan dengan kalimatnya atau dalam sebuah public speaking, dalam sebuah presentasi yang set up the mood, gimana moodnya lawan bicara kita, itu kan kita yang menentukan. Gimana kita bisa membawa mood lawan bicara kita ke dalam presentasi kita. Kita yang menentukan gimana. Kita pingin presentasi ini dibawanya fun. Itu pasti kita nadanya ceria dari awal. Saya pingin ini presentasi hal yang buruk sekali. Saya pingin suasananya gloomy. Itu kita yang menentukan sejak awal. Mimik wajah, ekspresi juga disesuaikan dengan presentasi kita. Atau ketika teman-teman ketemu orang baru, approach orang baru, kita harus terlihat interest kan dengan mereka. Ya jangan lupa ekspresinya juga disesuaikan dengan apa yang mereka cerita. Jangan mereka lagi cerita sedih terus ekspresi kita gini. Jangan. Disesuaikan. Kemudian artikulasi.
Artikulasinya harus jelas. A, I, U, E, O-nya harus jelas ketika kita berbicara. Teman-teman bisa mulai kalau misalnya ingin punya artikulasi yang jelas. Teman-teman baca majalah, baca koran, online portal, portal berita online apapun. Kemudian teman-teman rekam. Habis rekam dengerin sendiri. Teman-teman ngerti atau tidak? Kaharti kalau bahasa Sundanya mah, kaharti apa enggak yang teman-teman ngomong? Bisa ngerti atau tidak suara atau ucapan dari diri kita sendiri? Ketika kita membaca, kebetulan kita kan orang Indonesia ya. Jadi ya kalimat itu dibaca as is. Itu lebih mudah untuk melatih artikulasi. Power. Power itu bukan berarti teriak. Tapi kita harus kasih excitement dalam cerita kita, dalam presentasi kita. Jangan flat. Misalnya kita ingin presentasikan sesuatu yang mencengangkan, ya nggak mungkin muka kita flat. Pasti kita kasih power di situ. Kita mulai tone-nya dari atas, jangan dari bawah. Pace atau speed. Ketika berbicara jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Biasanya anak-anak seumuran kita, problemnya adalah ketika berbicara terlalu cepat. Ketika teman-teman berbicara terlalu cepat, ada dua kemungkinan failed. Pertama, kitanya sendiri failed karena kita ngomong terlalu cepat nanti jadi belibet. Yang kedua, audiens kita yang failed untuk menerima key message kita. Karena kita ngomong terlalu cepat. Yang ketiga adalah diction ability. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, para news anchor, para reporter di kantor saya, satu-satunya cara untuk memperkaya diksi hanya dengan membaca. Baca apapun, koran, majalah, buku, novel. Asal jangan baca komen di akun gosip, itu berbahaya, jangan. Ngabisin waktu pertama, yang kedua tidak akan memperkaya diksi kita. Hanya dengan membaca. Walaupun sekarang hal-hal yang berat ya sudah diringankan dengan adanya podcast. Saya termasuk yang tidak puas hanya mendengarkan podcast. Bahkan beberapa kali misalnya di kantor nih saya mau ada dialog apa. Aduh gak ada waktu untuk riset dengerin podcast, saya berakhir tidur di meja saya. Karena emang nggak betah gitu. Saya mendingan ya saya baca, saya riset sendiri. Itu lebih memuaskan buat saya. Cuma kan orang ada beragam ya untuk penyerapan ya. Kalau saya lebih senang saya membaca kemudian saya nulis ulang. Tapi satu-satunya jalan untuk memperkaya diksi, tidak ada jalan lain kecuali membaca. Next slide boleh, ini adalah salah satu contoh yang tidak menerapkan artikulasi, intonasi, dan diction ability. Bunda sapa do temanku Yohana, semangat kerja. Halo sayang Yohana. Semangat ki bekerja guys ya. Bunda Ella menyemangatimu. Apa lagi? Menyemangatimu. Menyemangatimu. Sini saya kok susah. Menyemangatimu. Mangatimu. Bunda Ella menyengamatita. Miriki Lisa Blackpink. Oh, thank you Santifa Shop. Thank you. Menyemangatimu. Itu yang the most possible happen ketika kita berbicara terlalu cepat dengan artikulasi yang tidak jelas. Jangan berbicara terlalu cepat karena nanti kita akan terjerumus sendiri. Kalau misalnya teman-teman waktu itu kayak Pak Mahfud MD juga pernah waktu itu ngomong apa ya saya lupa. Beliau berbicara terlalu cepat ya, pernah kan? Menyengsarakan, nah iya. Bingung sendiri, terus
saya nggak tahu ini hoax apa enggak, salah satu pejabat di wilayah Afrika in the beginning ging apa segala macam itu belibet sendiri. Jadi atur speed ketika kita berbicara, jangan lupa artikulasi. Intonasi juga menjadi tambahan untuk buat orang percaya kepada kita. Next slide. Gimana sih untuk meramu presentasi atau speech yang ideal? Saya nggak bilang bagus, tapi ideal. 50%-nya adalah connection. Kita harus bisa membangun koneksi dengan lawan bicara kita supaya yang kita sampaikan itu relate. Jadi kalau yang kita sampaikan relate, itu insya Allah lawan bicara kita, audiens kita akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Karena mereka ngerasa dianggap sama kita. Mungkin teman-teman di sini ngalamin ada yang bapak pejabat pidato, cuma dia asik sama teksnya sendiri. Dia seakan-akan pidato itu sama teksnya, bukan sama audiens. Yang ngeliat ke bawah aja. Cuma ya setengah detik ngelihat ke audiens kemudian ngelihat ke bawah dengan nada yang flat. Itu 3 menit pertama insya Allah kita nguap lah ya. 2 menit pertama kita main HP. 3 menit kemudian kita nguap. Itu yang akan terjadi. Key message yang disampaikan si bapak itu atau si ibu itu tidak akan sampai ke kita. Sayang ketika kita sudah membuang waktu kita untuk berbicara tapi key message-nya tidak sampai. Sayang. Kita lihat presiden kita sekarang kan kalau ngomong berapi-api sekali. Tapi kan key message-nya sampai. Intonasi, powernya, gesturnya, ekspresi itu main semua. Gimana sih caranya membangun koneksi atau 50% connection di dalam speech kita, di dalam presentasi kita? Tipe, kita kenali lawan bicara kita, tipenya seperti apa, demografi, jumlahnya berapa banyak. Teman-teman jangan pernah berusaha untuk nge-reach out ketika jumlahnya sampai ratusan ya. Jangan sekali-sekali mencoba nge-reach out semuanya. Kita cuma satu menghadapi ratusan orang. Jadi ketika yang depan sangat mendengarkan kemudian yang belakang tidak menyimak ya udahlah. Kita jangan fokus sama yang belakang. Jangan fokus sama yang nguap, jangan fokus sama yang main HP. Fokus saja sama yang mendengarkan. Tapi kalau misalnya saya nih ketika di kelasnya, misalnya LPDP kan juga kelasnya ratusan kan. Itu saya hindari, saya stay di stage. Saya biasanya jalan-jalan. Sampai ke belakang, ke samping, supaya semua orang yang ada di ruangan itu ngerasa diajak ngobrol sama saya. Ngerasa di reach sama saya. Karena untuk ngafalin satu-satu dalam waktu hanya beberapa menit tidak mungkin. Jadi satu-satunya cara, satu-satunya effort yang bisa saya lakukan untuk nge-reach out lawan bicara saya, audiens saya adalah dengan jalan-jalan. Kan biasanya ini kursi di kanan kiri, kemudian di depan nih ada jalan itu tengah-tengah. Saya gunakan ruangan itu supaya saya bisa nge-reach out audiens saya. Supaya seluruh orang di ruangan itu ngerasa diajak ngobrol sama saya. No one left behind lah istilahnya. Makanya penting untuk mengidentifikasi suasana ruangan, luas dan juga tipenya. Kemudian 30%-nya adalah powerful. Powerful bukan berarti teriak, tapi kita meletakkan bobot vokal pada diafragma agar suara lebih berkarakter didukung dengan itu. Intonasi, artikulasi, tempo, dan nafas yang baik. Maka penyampaian kita akan terdengar lebih meyakinkan.
Karena hal yang paling penting dari sebuah presentasi, dari sebuah public speaking adalah gimana cara kita meyakinkan lawan bicara kita. Gak mungkin dong kita presentasi for nothing. Pasti ada tujuan tertentu. Ingin menggolkan proyek tertentu, ingin menggolkan tema tertentu. Pasti ada tujuannya, pasti ada goals-nya. Kemudian ice breaking-nya 20%. Kalau teman-teman di sini punya bakat stand up comedy atau bakat ngelawak tipis-tipis gitu, boleh digunakan bakat itu untuk mencairkan suasana dan mengikat audiens kita. Kalau mau ngejokes tentunya jokesnya jangan yang internal, jokesnya yang relate sama audiens kita. Next slide ini kayaknya udah deh. Oke, thank you. Thank you Kak Anissa Dasuki. Aduh, sangat kompak ya Kak ya penjelasannya. Tadi aku baca dari kolom komentar. Seru banget kelas ini katanya. Karena pematerinya sangat menarik buat kami. Thank you teman-teman. Berarti benar ya Kak, tim PK mengundang Kak Anissa Dasuki untuk kelas sesi public speaking dan communication. Tadi Kak Anissa Dasuki cerita kalau menjadi moderator kedua kali debat capres pun tetap ada nervousnya ya Kak ya, makanya butuh persiapan yang cukup agar supaya nervousnya bisa dijaga gitu ya Kak ya. Thank you Kak Anissa. Teman-teman kita masih punya 30 sampai 40 menit boleh ya Kak ya? Monggo. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, karena ini kelas public speaking, jadi aku harapkan yang bertanya on cam ya. Jangan bertanya di chat, biar kita bisa langsung mungkin sedikit-sedikit mempraktekkan yang tadi sudah Kak Anissa sampaikan. Boleh ada yang mau raise hand dulu mungkin? Oh sudah banyak sekali ya. Wah oke, semoga Kak Anissa mampu menjawab sebanyak ini ya Kak Anissa ya. Insya Allah. Kita mulai boleh dari Mbak Anggita Riani. Halo Mbak Anggita, selamat pagi. Halo pagi Kak. Selamat pagi Mbak Anggita. Kayaknya masih di mute ya? Suaranya masih di mute atau? Terdengar? Sudah, Ya. monggo Kak. Terima kasih Kak Anissa dan LPDP sudah memberikan kesempatan untuk saya. Izin Kak Anissa mungkin saya sedikit kasih background saya dulu. Kebetulan saya adalah dosen, jadi kebetulan public speaking itu seperti maaf serak. Kebetulan public speaking itu adalah seperti kegiatan sehari-hari saya yang tidak bisa dipungkiri karena bagaimanapun juga saya harus bertemu dengan generasi-generasi yang sudah cukup jauh dengan saya, yang mana bahasanya berbeda dan lain sebagainya. Nah, izin bertanya, pertama kebetulan ketika mengajar itu saya sering mendapati sekali, tidak hanya satu kali dua kali, mahasiswa itu terutama di daerah-daerah belakang atau daerah-daerah yang duduk di sebelah kanan, pojok-pojok itu biasanya mereka tidak memperhatikan atau sibuk sendiri, berbicara sendiri. Nah, sometimes kan ketika sebelum mengajar, saya itu sudah set up the mood sedemikian rupa supaya mengajar itu menjadi efektif. Tapi karena kegiatan mereka yang di luar dari pembelajaran seperti ngobrol atau mungkin bahkan scrolling HP atau kadang HP-nya yang dilupa dimatikan dan membuat konsentrasi saya buyar, ketika saya menegur itu mood saya menjadi tidak baik gitu. Nah itu kan secara tidak langsung ketika saya mau menegur, otomatis mood saya akan menjadi kurang enak. Dan begitupun juga ketika saya menanyakan presensi, sometimes itu mereka ada yang titip absen dan lain sebagainya. Itu juga membuat mood saya menjadi tidak enak. Nah, menurut Kak Anissa sendiri, gimana caranya ketika hal itu terjadi? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sekarang itu kan mengajar tidak hanya offline. Mengajar ada yang online. Menurut Kak Anissa, bagaimana cara penggunaan public speaking yang baik ketika mengajar secara online? Karena jujur ketika kita mengajar secara online, saya akhirnya menggunakan metode dalam tanda kutip mengancam mahasiswa untuk membuka on-cam kamera. Kalau tidak on-cam, mahasiswa akan saya anggap tidak hadir. Karena kalau tidak seperti itu, saya sudah mencoba untuk berbicara dengan baik-baik, tapi tetap saja mereka semua off-cam dan bahkan pasif sekali gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai ketiduran dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Anissa ada nggak sih tips-tips untuk menangani untuk di era digital seperti ini? Terima kasih Kak Anissa, terima kasih LPDP. Oke.
Baik, langsung dijawab aja ya Kak Anggita ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Gimana sih kalau misalnya kita kesel, moodnya udah keburu rusak gara-gara ada mahasiswa yang nggak merhatiin atau mereka sibuk sendiri. Atau bahkan bikin kanan kirinya juga jadi ikutan gak fokus. Ditegur Kak Anggita, harus ditegur yang kayak gitu. Samperin kemudian ajak mereka berinteraksi dengan kita. Ajak mereka untuk join dengan metode pembelajaran. Boleh ketika ngajar, jangan hanya gunakan space depan, bisa juga jalan ke belakang. Karena biasanya ketika saya kuliah, itu tuh bangku sendiri-sendiri. Jadi bangkunya yang ada mejanya langsung, terus kan satu. Itu ada beberapa dosen yang emang hobinya keliling ke belakang gitu. Ngajak kita ngobrol seakan-akan kami semua mahasiswanya diajak ngobrol sama beliau. Itu secara tidak langsung tidak memberikan kesempatan mereka untuk ngobrol ataupun main HP. Kalaupun mereka main HP, ya akan sangat pelan-pelan gitu, akan sangat sembunyi-sembunyi. Mungkin ada yang sambil kerja, ada mesti balas chat, nggak bisa ditinggalin kerjaannya. Jadi keliling di kelas, ajak ngobrol mereka, ajak interaksi. Tatap matanya Kak Anggita ketika mengajar mahasiswa. Tatap mata mereka, jadi kita lempar pandangan kepada mereka. Atau ketika berkeliling nih, ketika jalan ke belakang, itu tatap mata mereka. Jadi mereka merasa diajak ngobrol sama kita sebagai dosennya. Kalau misalnya kemudian mereka masih tetap seperti itu, kita moodnya udah keburu rusak, yang bisa dilakukan Kak, first aid-nya, P3K-nya, tadi tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut, bisa di-repeat 5 kali, kemudian minum air putih. Jadi kita tenangin diri kita, jangan paksa ngajar dalam kondisi kesel. Kalau kita maksa ngomong itu heart rate naik, ngos-ngosan, ujung-ujungnya batuk-batuk. Itu kan karena adrenalin ya yang main ya nanti. Kita ngomongnya juga akan lebih tinggi. Malah nanti kelihatannya kita kelihatan moodnya seperti apa. Groginya jadi kayak grogi gitu kitanya. Jadi tarik nafas dulu Kak, nafas diafragma, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut kayak kita mau yoga. Atur nafasnya dulu, kemudian minum, baru go, mulai lagi. Jadi kitanya harus tenangin diri kita sendiri. Jangan maksa dalam kondisi yang gak kondusif gitu. Bisa izin ke toilet sebentar, ya paling 3 menit, 5 menit untuk set up the mood. Gitu Kak Anggita. Terus kemudian soal kelas online. Kita mulai kelas online itu kan di tahun 2020 ya, ketika mulai COVID ya. Saya waktu itu juga nyoba pertama kali dikasih challenge sama kebetulan saya sama beberapa teman anchor join sekolah public speaking namanya Sopikul Indonesia. Itu kita mulai perkenalan kelas online. Itu awal-awal saya agak canggung memang karena tidak bisa berinteraksi secara langsung. Saya nggak bisa lihat ekspresi mereka karena jujur honestly bagi saya ekspresi dari lawan bicara saya, ekspresi dari audiens saya itu salah satu yang kasih energi, positive vibes ke saya. Ngelihat mereka excited, ngelihat mereka ketawa, ngelihat ekspresi mereka itu kasih positive vibes ke saya. Gimana nih caranya ya kan? Iya itu tentunya pertama maksa buka kamera supaya kita bisa lihat ekspresinya mereka. Tapi rupanya teman-teman ini lebih pinter ya. Saya tahu dari tante saya yang kebetulan dosen juga, itu mereka tuh kasih foto, tapi foto jidat.
Jadi mereka off cam, mereka kasih foto-fotonya segini nih. Jadi nggak kelihatan ekspresinya. Jadi seolah-olah mereka on cam padahal mereka off cam dan fotonya adalah foto jidat. Dan itu bukan cuma mahasiswa, kami pun para pekerja kalau meetingnya online sering kasih foto jidat. Ayo ngaku, ayo ngaku di sini siapa yang seperti itu. Nah ketika apalagi ini kan kelas ya, ini Kak Anggita tuh dosen, itu sudah jadi kewajiban gimana caranya supaya mahasiswa itu paham. Mention satu-satu. Atau mention randomly. Jadi buat kelas Kak Anggita itu notorious kalau misalnya dosennya itu suka randomly manggil. Jadi mau gak mau, walaupun mereka off cam ya, karena sambil ngerjain yang lain mungkin, tapi mereka mendengarkan, mereka menyimak. Kan yang paling penting itu. Yang paling penting mereka menyimak. Jadi buat kelas kakak itu notorious bahwa dosennya suka manggil tiba-tiba atau randomly nanya gitu. Karena online itu lebih gampang ya karena ada namanya. Jadi kita juga gak kesulitan ngafalin nama mahasiswa. Kalau zaman saya kuliah dulu dosennya ya ngandelin absen. Saya sering sial karena nama saya termasuk absen atas, nama saya Anissa ya kan. Itu termasuk yang sering sial kena panggil. Karena nama saya biasanya kalau nggak nomor 2, nomor 3 gitu. Pokoknya buat kelas Kak Anggita itu notorious bahwa dosennya sering manggil tiba-tiba. Nanya balik atau nanya tanggapan ke mahasiswa. Jadi ketika di kelas kita juga harus buat audience atau lawan bicara kita itu masuk ke cerita kita. Jadikan mereka itu bagian dari show kita. Oke gitu aja Kak Anggita. Biar bisa yang lain. Oke, thank you. Kasih Kak. Semoga siap, semoga bisa diimplementasikan ya Kak Anissa ya. Walaupun nanti banyak yang foto jidat, berarti harus dicek gitu ya. Foto jidat mana ini muka Anda? Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada tadi Kak Anissa dari dari PK 257 sekarang ya. Ada Mbak Sylvia Adinda. Apakah masih on cam? Oke, monggo Mbak Sylvia. Halo Mbak Anissa, terima kasih banyak atas Halo. pemaparan. Sangat bermanfaat sekali bagi saya, mungkin dan teman-teman lainnya yang introvert juga. Pertanyaan saya, ada banyak kesempatan di mana kita nggak punya waktu untuk prepare. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita dapat kesempatan untuk present atau mempresentasikan sesuatu, tapi sifatnya dadakan, kayak ditunjuk aja gitu Mbak tiba-tiba. Selain jam terbang yang tinggi, ada nggak ya Mbak kiat-kiat yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap mempresentasikan atau perform secara baik meskipun kita nggak prepare. Oke. Terima kasih. Ini kayak kita mendadak ditunjuk kali ya Mbak ya. Nggak prepare tapi keilmuannya udah menguasai dong pasti. Kenapa ditunjuk tuh pasti keilmuannya menguasai dong. Kak Sylvia. Semoga ya Mbak jawabnya ya. Aduh. Oke, kenapa kita ditunjuk? Itu pasti orang yang menunjuk kita yakin bahwa keilmuan kita cukup untuk presentasi. Makanya kenapa kita yang ditunjuk walaupun mendadak tanpa adanya persiapan. Sekarang gimana caranya kita pede aja ketika kita menyampaikan. Oke, gue ditunjuk berarti dosen gue, atasan gue, rekan gue, partner gue, yakin gue yang paling menguasai bidang itu. Kita ingat tadi presentasi yang tadi ketika kita ingin terlihat meyakinkan, look convincing, paling penting apa sih? Gestur, cara kita menyampaikan, intonasi, artikulasi, body language. Gunakan segala tools yang ada atau segala tools yang menempel di tubuh kita
untuk bisa meyakinkan orang. Tatap mata audiens kita. Jangan sibuk sama PPT. Misalnya nih, penyakitnya orang yang punya PPT. Ketika saya kuliah itu PPT belum sesuatu yang common ya. Banyak dosen itu masih pakai OHP. Kalau teman-teman tahu OHP itu yang tembus pandang. Ya pokoknya OHP lah ya. Bisa di riset lah OHP itu kayak gimana. Itu tuh tulisan semua. Ketika presentasi kita isinya tulisan semua, itu kita tergoda bukan lihat audiens. Tapi kita lihat presentasi kita. Kita baca semua presentasi kita. Padahal audiens kan juga bisa baca, ada di situ. Jadi ketika kita presentasinya pada audiens, bukan pada PPT kita. Jadi walaupun itu mendadak, yang pertama Kak Sylvia harus yakin dulu, oke, gue ditunjuk karena mereka yakin gue yang paling menguasai. Modalnya itu dulu aja Kak. Itu modal yang paling penting. Basic keilmuannya pasti sudah punya kan. Jangan lupa urutan public speaking, opening, perkenalkan diri, saya Sylvia Adinda, keilmuan saya apa, jangan lupa selipkan humble bragging di awal kakak. Walaupun misalnya nggak mau nanti kesannya sombong, kesannya ria. Itu nggak apa-apa toh, itu pencapaian kita. Toh itu setiap CV kita, CV kan isinya bragging semua ya. Masukkan pencapaian kita 2-3 pencapaian utama kita ketika kita memperkenalkan diri kalau kita siapa. Seperti saya tadi cerita ketika saya ngajar komisioner LKPP. Mereka memandang rendah saya kayak lihat ini bocil-bocil 2 siapa gitu. Ketika kita cerita kami siapa, kami sudah berpengalaman belasan tahun di media, pencapaian kami apa, itu baru pandangan mereka terhadap kami itu beda. Jangan lupa perkenalkan diri, misalnya saya Sylvia Adinda, basic keilmuannya apa. Jangan lupa pencapaian 2-3 pencapaian Anda, mention itu di awal. Karena itu salah satu cara untuk meyakinkan orang. Toh itu adalah pencapaian Anda sendiri, bukan pencapaian orang yang kita klaim. Gak apa-apa, humble brag di awal 2-3. Kayak saya selalu ketika saya ngajar, saya bilangnya saya pernah menjadi moderator debat capres 2 kali, 2019 dan 2024. Supaya orang yakin sama keilmuan saya. Saya 15 tahun di dunia jurnalistik sebagai broadcaster. Itu kesannya sombong tapi itu pencapaian kita supaya orang percaya dulu sama apa yang kita sampaikan. Karena orang akan percaya sama kitanya dulu, baru kemudian dia percaya sama ide yang kita sampaikan. Kita harus buat lawan bicara kita percaya sama kita dulu, kemudian ide apapun yang kita sampaikan mereka pasti akan percaya. Jadi Kak Sylvia ketika ditunjuk presentasi mendadak, pertama yakin aja dulu. Bahwa kenapa gue yang ditunjuk karena gue yang paling menguasai wilayah ini atau bagian ini. Atau keilmuan ini. Jangan lupa selanjutnya adalah opening. Saya siapa, keilmuannya apa, 2-3 pencapaian utama. Kemudian baru bridging ke body. Jangan lupa ya Kak, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu jangan kebanyakan filler words. Penyakitnya anak sekarang adalah kebanyakan kata gitu di ending. Gitu? Begitu, gitu. Saya tuh kalau misalnya kata gitu di tengah-tengah saya paham, tapi ketika kata gitu di akhir saya udah nih titik, gitu titik. Saya agak gak paham. Kurangi kata-kata seperti itu. Ketika saya ngomong pakai gitu di akhir, saya juga kayak gitu kan, kebawa mau gak mau.
ketika saya perhatikan, ketika saya menggunakan kata gitu di akhir, biasanya ketika saya tidak menguasai benar atau saya tidak yakin benar sama kata-kata yang saya sampaikan. Kata gitu saya gunakan untuk emphasizing. Padahal sebenarnya nggak perlu. Dikat aja gitunya Kak. Dititik aja, nggak usah pakai gitu lagi. Karena percuma itu cuma manjang-manjangin doang. Takutnya nanti malah key message-nya nggak sampai. Karena kita terlalu banyak filler words. Ada lagi Kak Sylvia? Udah, terima kasih banyak. Udah, Mbak Nisa. oke baik. Kita kasih kesempatan yang lain, masih banyak nih yang Thank resign. you ya Kak Sylvia. Waktunya tinggal 20 menit lagi, 10 menit, 15 menit lagi ya Mbak ya. Kita agak cepet ya kalau begitu. Lanjut ke Mas Raffi Aditama. Selamat pagi menjelang siang. Ya, pagi. Perkenalkan semuanya, nama saya Raffi Aditama, saya dari Perkapalan University of Michigan. Mau nanya ke Kak Anisha nih, saya menemukan ada paradoksnya Kak. Dimana kalau semakin kita care dengan salah satu topik, kita ngomong pakai perasaan, itu justru malah makin belibet. Apalagi kalau misal, jadi yang jadi pertanyaan itu, apakah speaking yang baik itu kita nggak perlu pakai emosi atau perasaan? Salah satu contoh, misal saya nonton di Peaky Blinders, Tommy Shelby ngomong ke Winston Churchill, conviction introduces emotion which is the enemy of oratory. Jadi kalau misal kita ngomong pakai emosi itu malah jadi belibet gitu. Soalnya mungkin ini contoh lebih real lagi nih. Misal saya ngobrol sama cewek cantik yang saya suka gitu. Saya ngomong tuh gagap gitu. Sedangkan kalau misalnya saya ngomong cewek yang biasa aja, ya saya bisa ngomong bisa ngelucu, bisa ngobrol panjang, santai gitu. Nah, kalau misalnya Kak Anissa sendiri, kalau misalnya lagi public speaking, itu apakah pakai perasaan atau cuman udah nggak pakai perasaan gitu. Jadi ngomongnya tanpa perasaan. Ya gitu sih. Oke, makasih. Oke, thank you langsung ya Kak Raffi. Gini Kak Raffi, ketika kita berbicara depan umum, bukannya kita nggak pakai perasaan. Saya sebagai jurnalis, 15 tahun sebagai jurnalis, banyak yang bilang empati saya udah mati. Bukan berarti kami mematikan empati kami. Tapi kenapa kami mengikis empati kami? Karena kami harus memastikan orang lain berempati. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu depan umum, jangan kitanya yang emosional. Tapi kita harus bikin pendengar kita yang emosional. Kalau kitanya yang emosional Kak, nanti kitanya yang nangis di depan panggung. Malah key message-nya nggak sampai. Saya pernah hampir nangis pada saat siaran ketika saya perang Palestina Israel ketika itu baru dimulai. Saya wawancara warga negara Palestina, waktu itu dia datang ke Indonesia. Dia cerita bahwa sampai sekarang anak sama istri saya nggak ada kabar. Itu saya sempat keluar air mata. Tapi kemudian saya harus bisa menguasai diri saya, seakan-akan saya tidak merasa apa-apa, ya kemudian saya harus bisa menyampaikan itu dengan lugas lagi. Jadi kitanya nggak boleh kebawa perasaan, tapi kita harus memastikan lawan bicara kita atau audiens kita yang baper. Caranya gimana dengan kita meyakinkan mereka lewat kata-kata, lewat data kita. Bisa dibantu apa sih? Dibantu video, dibantu foto, dibantu ekspresi muka kita, dibantu intonasi kita. Kita mainin emosi lawan bicara kita. Jangan kita yang kebawa emosi Kak. Kalau misalnya kitanya mau kebawa emosi for the show, gak apa-apa. Jangan kita nangis sendiri kemudian audiensnya jadi gak paham sama yang kita sampaikan gitu. Kita emosional sendiri, kita marah sendiri tapi audiensnya gak paham apa sebenarnya maksud dari kemarahan kita. Jadi sampaikan dulu
key message-nya di awal itu apa. Kemudian Kak Raffi ingin adding emosi di situ, ingin show emosi atau kemarahan, rasa sedih di presentasi itu, gak apa-apa. Tapi jadikan show of emotion di presentasi itu adalah bagian untuk mempengaruhi audiens kita supaya ikut ke emosi kita. Jadi jangan kita yang terhanyut oleh emosi itu. Jadi kita mainin audiens yang kebawa oleh cerita kita. Kita harus bisa narik audiens ke cerita kita supaya mereka yang jadi emosional. Kita mau nangis, kita mau marah, itu harus part of the show. Dan percaya atau tidak hal-hal seperti itu sudah seharusnya scripted. Jadi memang sudah direncanakan. Walaupun tidak ditulis ya, oke segmen sekian, menit kesekian saya mau nangis gitu. Enggak, tidak seperti itu. Tapi di otak kita oke, gimana caranya supaya gue bikin audiens gue atau lawan bicara gue itu terbawa perasaan. Nangis itu, kemarahan itu tentu harus terdengar sincere ya, nggak boleh kelihatan dibuat-buat ya. Makanya jangan scripted as in direncanakan bulat-bulat gitu. Tapi ketika kita bisa membawa audiens kita, jangan lupa perhatikan ekspresi mereka seperti apa. Mereka sudah paham atau mereka sudah terhanyut atau belum dengan cerita kita, dengan presentasi kita. Kalau mereka sudah terhanyut itu akan tergambar di ekspresi mereka. Kemudian disitulah kita bisa masuk dengan show kita, mau nangis, mau marah, mau berapi-api. Jadi jangan kitanya yang terbawa perasaan, tapi kita yang harus bisa narik audiens kita untuk terbawa perasaan itu. Cukup Kak Raffi? Iya Kak, berarti kita harus, yang penting kita harus mematikan empati kita dulu. Sampai key message kita. Bukan mematikan empati kita, tapi kita yang bisa menguasai emosi kita. Oh, oke. Itu yang susah ya Kak ya? Jadi jangan emosi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai emosi itu. Rasa marah itu, rasa sedih itu kita yang harus bisa menguasai itu, jadi kita yang bisa ngontrol rasa itu. Ketika kita bisa ngontrol rasa itu, kita bisa bawa audiens kita merasakan hal yang sama. Intonasi, artikulasi, ekspresi kita, kata-kata kita, body language kita lewat itu kita sampaikan. Kemudian kita buat baper itu audiens. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak. Level public speaking saya itu sudah, alhamdulillah sudah advance, gampang banget buat orang baper. Oke, boleh selanjutnya. Ada 600 orang nanti yang ikut baper sama Mbak Anissa Dasuki ya. Oke, thank you. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ada Mbak Patricia Gendis. Selamat pagi Mbak Patricia. Selamat pagi Mbak Anissa dan semua teman-teman. Pagi. Mau nanya Mbak, jadi ini mungkin ada tadi aku lihat ada yang nanya juga pertanyaan yang sama di kolom chat. Jadi gimana caranya untuk mempertahankan pace, nggak cuma public speaking, kadang ngobrol sama orang juga gitu. Karena sering banget ngomong tuh ngebut dan audiensnya tuh antara bingung atau udah nggak mau dengerin lagi karena cepet banget ngomongnya. Mungkin ini juga saya termasuk cepet sekarang ngomongnya ya Mbak ya. Cuman kadang kalau misalnya saya memperlambat pace ngobrol saya tuh malah saya lupa sama apa yang mau saya sampein. Nah kira-kira apakah ada latihannya nih untuk mempertahankan pace berbicara? Kadang juga kelewat ekstrovert dan talkative sih Kak. Jadi emosinya ke bawah, jadi kayak terlalu banyak adrenalin dan dopamin gitu untuk berbicara kayak gitu Kak, kurang lebih. Terima kasih. Oke, paham. Modelan Kak Patricia itu banyak sekali di kantor saya. Otaknya isinya banyak banget, waktunya pendek, pingin disampaikan semuanya. Jadi ngomongnya kayak orang nge-rap.
Bapak ibu seumuran saya mungkin paham kalau teman-teman ngomongnya nge-rap. Tapi bapak ibu yang usianya 20 tahun dari saya itu nggak paham apa yang kalian sampaikan. Gimana sih ketika otak itu bekerja lebih cepat daripada mulut? Teman-teman sebelum mulai berbicara, tulis isi otaknya di dalam secari kertas. Jembrengin isi otaknya dalam secari kertas, bikin pointers. Jadi jangan biarkan otak yang kusut, karena banyak sekali yang mau disampaikan, memunculkan, memanifestasikan kekusutan itu ke mulut, ke bibir. Yang kemudian jadi belibet, jadi ngomongnya kecepetan. Manifestasi banyaknya isi pikiran atau isi otak kita yang belibet itu ke dalam secari kertas supaya lebih terstruktur ketika kita berbicara, nggak lompat-lompat, Kak. Ada beberapa orang yang kalau ngomong itu lompat-lompat, tidak terstruktur karena memang basically kita orang yang mungkin ada beberapa orang yang tidak sabar. Jadi kalau ngomong tuh ngacak. Terus kemudian, oh ya yang itu belum balik lagi ke awal. Dulu saya termasuk orang yang seperti itu. Sekarang karena asam garam kehidupan jadi lebih sabar. Lebih bisa menahan diri. Banyaknya isi otak kita jembrengin, kalau misalnya otaknya kayak benang kusut, kita runut di secari kertas, Kak. Ditulis apa aja yang ingin kita sampaikan. Jadi ketika mulai lupa, kita balik lagi ke isi kertas itu. Oh, ini belum gue sampaikan. Jadi kayak contekan gitu loh, Kak. Kita balik lagi ke situ. Kemudian kita mulai berbicara lagi. Ingat Kak, yang bisa ngatur speed adalah Kak Patricia sendiri. Ketika narik nafasnya udah mulai pendek gitu, oh ini gue ngomong kecepatan nih. Tapi ketika narik nafasnya masih bisa agak panjang, itu berarti pace-nya cukup. Ngomong jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat Kak. Presiden kita sebelumnya, Pak Jokowi, itu termasuk ngomongnya pace-nya lambat. Sampai kami nih wartawan TV yang kalau motong video itu terbatas durasi ya Kak ya. Sampai aduh ini harusnya cuma 20 second kenapa jadi 30 second. Karena ngomong antar kalimat itu beliau kasih jedanya cukup panjang. Jangan selambat itu juga. Tapi jangan terlalu cepat juga. Ketika kita terlalu cepat, audiens pertama gak akan ngerti, cepat bosen. Yang ketiga kitanya potensi belibet. Jadi isi otak itu yang banyak. Saya tahu teman-teman banyak yang isi otaknya lebih cepat daripada bibirnya, saya tahu. Dicurahkan dulu ke kertas Kak. Kalau saya lebih seneng tulis tangan ya. Dibandingkan dicatat di handphone. Tapi teman-teman yang bisa. Kayaknya kayak ada channeling gitu dari otak ke ini. Ke tinta tuh kayak ada, saya ngerasa kayak ada channelingnya gitu. Tapi teman-teman yang bisa ngeluarin itu lewat ketikan, ketik aja di notes. Jadi nanti presentasi atau pidato di depan sambil bawa pointers di HP. Makanya sekarang iPad yang bisa nulis langsung itu menolong saya sekali, saya nggak harus bawa kertas kemana-mana. Agak high tech lah kelihatannya, nggak oldies banget bawa catatan. Dicurahkan dulu ke kertas Kak, ditulis dulu, diurai dulu benang kusut di kepalanya. Supaya yang disampaikan lebih terstruktur, tidak terburu-buru. Dan jangan lupa Kak, sebelum berbicara depan umum, sebelum presentasi tanya dulu waktu saya berapa menit. Jadi kita bisa ngatur waktunya. Misalnya, waktunya 30 menit. Total yang ingin kita sampaikan di pointers kita itu, yang hasil kita manifestasi otak ke tulisan, itu ada 10 poin.
Saya baru sampai ke poin ketiga tapi waktunya sudah 15 menit. Itu kita bisa ngatur waktunya karena kita punya pointers itu. Tapi bukan berarti 7 poin berikutnya nyampainya buru-buru, jangan. Ada yang beberapa disampaikannya kalau saya istilahnya good to know aja. Kita juga harus bisa memilih mana info yang good to know, mana info yang harus bisa diperdalam. Tentunya itu bisa kita lakukan, memilah itu bisa kita lakukan ketika kita kenal audiens kita atau lawan bicara kita siapa. Oke, Kak Patricia, sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Patricia, Kak Anissa. Banyak banget sih sebenarnya ya. Kita semua termasuk saya yang juga ngomongnya sering terlalu cepat dan akhirnya belibet sendiri. Itu pengalaman banyak kita semua. Tadi pesannya prepare ya Kak ya. Kalau yang aku bisa tangkap itu sebenarnya adalah prepare dulu. Entah itu take notes, entah itu bikin persiapan presentasinya, atau kalau mungkin tadi aku sempat dengar latihan dulu gitu Betul, ya Kak ya. betul. Itu paling penting. Prepare, kemudian percaya diri. Percaya diri adalah menurut saya modal pertama, Modal utama ya, Kak. utama. Modal paling besarnya adalah percaya diri karena seperti tadi saya bilang di opening saya bahwa banyak orang yang sebenarnya nggak bisa kerja, tapi pede aja jago gitu. ngomong, kemudian dialah yang jadi pimpinan. Jangan sampai teman-teman yang ilmunya dapat, kerjanya rajin, kerjanya pakai hati, tapi cuma karena terganjal nggak bisa ngomong, kemudian hilanglah kesempatan itu. Kesalip ya Mbak ya. Kesalip. Sama yang jago ngomong. Yang jago jual diri dalam tanda kutip. Oke. Teman-teman sudah 10.40 dan karena Mbak Anissa Dasuki punya kesibukan lainnya, jadi kita mohon maaf sampai di sini dulu diskusi kita pada pagi hari ini. Thank you sekali, banyak banget yang raise hand, tapi semoga tips and trick yang sudah diberikan Kak Anissa tadi, bagaimana cara mengontrol emosi tadi juga ya Kak ya, jangan sampai kita sampai terbawa emosi, bagaimana cara berbicara ketika mendadak ditunjuk juga tadi Kak Anissa udah sampaikan juga. Thank you so much teman-teman semua. Kita sudahi sesi pagi hari ini. Terima kasih banyak Kak Anissa sudah bersedia hadir. Terima kasih banyak. Saya tuh kalau sharing sama teman-teman LPDP itu selalu buat good vibes buat saya. Ketemu teman-teman muda ya Kak. Iya, ketemu teman-teman yang muda. masih on fire nih. Senang sekali. Oke. Kita izin tutup, pakai izin lagi Kak kebetulan di pemerintahan ya. Kan harus disesuaikan dengan kita. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Harus disesuaikan. Kita tutup sesi pagi hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya teman-teman semua. Kita ketemu lagi di sesi kedua di pukul 13.00. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Anissa. Terima kasih. Tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Cari panggilan
tetap sama. Saat engkau teringat, dengar kita mana kalah. Maaf atas perjalanan yang tidak